Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya sehingga pada pertemuan hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual ya dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya IPS. Dan untuk materi ini ya hari ini anak-anakku semuanya kita akan membahas materi terkait dengan prinsip dan tindakan ekonomi ya. Jadi nanti kita akan belajar terkait apa sih prinsip ekonomi dan juga apa sih tindakan ekonomi ya. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Baik, yang pertama Bapak akan bahas terkait dengan pengertian dari prinsip ekonomi. Ya, di sini ya yang Bapak tampilkan di dalam slide. Prinsip ekonomi ya merupakan suatu pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi ya yang di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ya, seperti itu. Kemudian untuk lebih jelasnya, Bapak akan berikan contoh di sini. Yang pertama terkait dengan pemanfaatan sumber daya secara hemat. Ya, sumber daya di sini bisa sumber daya alam, ya, bisa sumber daya manusia itu sendiri, ya, kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, ya, selalu mempertimbangkan secara rasional, ya, antara yang dikorbankan dengan hasil yang akan dicapai. Jadi kita benar-benar memikirkan, mempertimbangkan ketika kita misal dalam membeli barang, ya, kita dengan uang yang kita bayarkan, apakah akan sesuai dengan ya keinginan yang kita capai, seperti itu. Jadi harus balance, ya, jangan sampai kita membeli suatu barang tapi barangnya kualitasnya jelek misal ya, nah itu kan menimbulkan ketidakpuasan ya atau bahkan kecewa ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini terkait dengan penerapan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Nah, yang di sini nanti kita akan bahas 3 ya. Ada prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, kemudian konsumsi, dan yang ketiga adalah distribusi. Apa sih? Nah, kita ulas satu-satu ya. Baik, untuk yang pertama, yakni prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Ya, kita tahu ya bahwa kegiatan produksi ini merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Ya, jadi yang memproduksi. Ya. Contoh di sini Parsi contohkan adalah dia memproduksi sepeda motor, ya, untuk para pelanggan atau konsumennya, kayak gitu. Dan di sini tujuannya adalah untuk mencapai laba secara maksimal. Apa sih itu laba? Ya, laba di sini dapat diartikan sebagai suatu keuntungan. Ya, jadi di sini orang yang atau perusahaan yang melakukan produksi, ya, kemudian menjual barangnya, yaitu tujuannya salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan. Jangan sampai orang yang memproduksi di sini malah jadi rugi ya, tapi memperoleh laba ya atau keuntungan. Kemudian para produksi di sini ya pastinya akan memikirkan sekali ya untuk memilih bahan baku dan juga teknik pengolahan yang cermat, hemat dan tepat ya. Karena semakin minim biaya produksi ya, pasti keuntungannya akan semakin banyak kayak gitu ya. Jadi memang semaksimal mungkin pasti produsen ya atau yang memproduksi di sini akan memikirkan dari bahan bakunya dari mana ya, bahan bakunya apa, kemudian sampai barang itu jadi dikemas dengan baik terus terjun di pasar untuk diperjualbelikan ya, seperti itu. Oke, itu untuk yang produksi. Kemudian prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Nah, kalau itu kan tadi penghasil atau orang yang menciptakan barang atau jasa ya. Tadi kan contohkan pabrikan motor ya, yang memproduksi motor-motornya untuk dijual di pasaran. Nah, kali ini kegiatan konsumsi atau
kita ya sebagai konsumen ya, kita yang membeli ya. Kalau tadi ibaratnya itu ya pabrikannya ya, kalau ini kita yang mau beli nih ya, konsumen ya, atau kita yang akan mengkonsumsi. Jadi tujuan kita membeli suatu barang ya biasanya tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan secara maksimal ya. Jadi kita membeli suatu barang ya, harapannya barang yang kita beli pasti pengennya yang bagus ya, kualitasnya oke ya, terus awet ya. Jangan sampai ketika kita beli udah barangnya kualitasnya nggak bagus, terus gampang rusak, nah kita pasti akan kecewa ya. Kemudian menggunakan uang untuk membeli barang secara cermat dan hemat sesuai skala prioritasnya. Nah, kadang ini yang susah nih untuk kita semuanya ya. Mungkin kalian di sini masih dijatah ya uang jajan. Nah, tapi nanti ketika kalian sudah dewasa ya, sudah punya penghasilan sendiri, sudah punya usaha sendiri, ya, kalian harus bisa manage uang kalian dengan baik. Ya, jangan sampai berperilaku boros ya, karena penghasilan kalian banyak, kalian sesuka kalian ya untuk menggunakannya. Tapi benar-benar harus cermat, hemat ya, dan skala prioritas. Nah, ini yang sulit memang. Untuk skala prioritas, jadi kita ingin beli apa sih yang paling penting ya? Kalau keinginan kita ya pasti banyak ya, pasti yakin pengen beli ini dan sebagainya. Tapi ya kita harus punya prioritas, atau kita dahulukan mana yang lebih penting kayak gitu. Jangan sampai ya Pak semuanya penting ya ya nanti uangnya habis ya, aset kita habis ya, walaupun itu banyak misal ya, tapi kan boros ya. Jadi memang harus di skala prioritas, atau hal mana dulu nih yang paling penting ya kita akan beli kayak gitu, yang paling mendesak ya. Oke, itu untuk konsumsi. Lanjut di prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Nah, ini distribusi biasanya orang-orang yang punya usaha dalam bidang, kalau sekarang kan masa pandemi ya, bisnis ekspedisi itu pasti sangat laris. Apa itu ekspedisi? Ya biasanya kurir ya, tempat kirim barang ya, jasa kayak gitu kan. Nah, ini sangat-sangat laku untuk saat ini. Contoh, harus jadi promo ya. Ini biasanya kalau kalian pernah belanja online ya, misalnya di toko, entah itu Shopee, entah itu JD.ID ya, entah itu Tokopedia dan yang lainnya, Alibaba dan sebagainya ya. Nah, pasti di situ ada ongkir, ada ongkos kirim, atau bahkan ada juga yang memberikan gratis ongkir. Nah, di sini ketika kita beli suatu produk atau barang ya, biasanya kita akan memilih ya jasa ekspedisi atau pengiriman barang. Nah, di situ udah ada harganya, biasanya dari jaraknya, dari jumlah berat barangnya kayak gitu, akan ditimbang. Ya, nanti akan muncul harga sesuai dengan ketentuan seperti itu ya. Kemudian tujuan mengirimkan barang dan jasa ya dengan jumlah, mutu dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu, yaitu tadi ya, ketika barang kita banyak ya pasti biaya yang kita keluarkan dalam distribusi juga banyak. Ketika barangnya sedikit ya pasti biayanya akan sedikit juga. Kemudian memilih sarana transportasi dan sistem keamanan yang tepat. Nah, ini juga penting. Jadi kita nggak melulu wah ini jasa distribusinya atau ekspedisinya murah nih, pakai ini ya. Nah, tapi barang kita ternyata pas kita sampai pada penyok, waduh, pada rusak. Nah, itu juga gimana ya? Akan mengurangi kepuasan ya, bahkan kita kecewa ya. Nah, lebih baik yang standar tapi aman ya, kemudian cepat ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misal 3 hari sampai ya 3 hari, bahkan sebelum 3 hari kadang nggak ada yang sampai kayak gitu kan. Itu kan suatu service yang bagus dalam kita memilih kegiatan distribusi ya, dalam memilih ekspedisi seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada manfaat ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaat kita belajar terkait dengan prinsip ekonomi ya, dalam kehidupan kita? Ya, kita harus berbicara real ya dalam kehidupan. Karena mau nggak mau kalian ketika dewasa nanti harus bisa jadi manajer diri kalian ya.
harus bisa mengatur keuangan kalian sendiri ya. Kalian sudah punya penghasilan yang banyak, nah, kalian harus bisa bijak tuh dalam mengelola keuangan kalian. Nah, ini ada 3 ya. Yang pertama adalah hemat. Nah, hemat di sini bukan berarti pelit ya. Nah, tapi kita bisa menyisihkan atau dari penghasilan kita ya, itu bisa kita save, bisa kita tabung ya dengan perhitungan untuk masa yang akan datang atau masa depan ya. Kan kita hidup nggak cuma sekarang ya, tapi untuk ke depan seperti itu ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan. Misal kalian sebagai seorang siswa nih ya, punya jatah sehari. Nah, misal sama orang tua kalian dikasih ya katakanlah 20.000 ya. Nah, 20.000 di situ kalian ternyata jajannya sehari cuma 10.000. Nah, kalian masih bisa save tuh yang 10.000 lagi ya, bisa kalian tabung ya, seperti itu. Nah, itu untuk kalian supaya berperilaku hemat ya, untuk bisa save dari sekarang ya. Jadi kalian punya tabungan, jadi kalau kalian pengen sesuatu, nah kalian bisa beli sendiri tanpa minta kepada orang tua. Kalaupun misal masih minta nih, aku punya uang segini nih, misal ke ayah atau bunda, nanti ayah bunda nambahin sekian dong, nah misal seperti itu. Jadi nggak kita minta tapi uangnya dari ayah bunda semuanya gitu ya. Kita belajar dari sini kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah cermat. Nah, ini dalam kita memilih barang atau jasa itu harus benar-benar pikirkan yang berkualitas dan memberi kepuasan yang maksimal ya. Misal kita beli barang nih, biasanya ini akan sulit sekali ketika kita akan belanja barang online, karena kita tidak tahu barangnya, kita tidak bisa memegang ya. Kita biasanya bisa melihat dari video atau gambarnya. Nah, tapi biasanya ini Pak Reski ya, sharing sedikit. Pak Reski pernah beberapa kali belanja online. Nah, biasanya kita lihat dari review pelanggan. Biasanya kan itu ada rating ya, atau apa ya istilahnya, kualitas atau testimoni dari pelanggan. Kita lihat tuh, biasanya kalau dia tokonya bagus, sempurna, biasa nilainya adalah bintangnya dia nilainya 5 ya. Tapi kalau yang biasanya sih rata-rata di 4,9, 4,8 itu udah lumayan bagus. Kita coba cek testimoninya, barang-barangnya ya. Oh, ternyata komentarnya bagus-bagus gitu ya. Bintangnya ada yang 4, ada yang 5, itu masih wajar ya. Nah, kalau yang bintang satunya banyak, ini yang nilainya misal 4,1 atau 3,1 itu jelas tokonya kurang berkualitas. Pasti banyak komplain di situ ya. Jadi kita jangan beli di situ ya. Kita beli yang ya ratingnya 4,8, 4,9. Kalau ada yang 5, kita pilih yang 5. Kayak gitu ya. Jadi kita beli itu dengan harga biasanya ya akan puas kayak gitu. Ya biasanya itu tadi sih, balik lagi ya. Harga itu membawa rupa ya. Ketika harganya terlalu murah, terlalu miring, kita patut curiga juga ya. Ini jangan-jangan nggak ori kayak gitu ya, jangan-jangan cepat rusak gitu ya. Jadi harus harganya juga masuk akal ya, kayak gitu. Kita harus emang cek and recheck ya, agar kita nggak merasa tertipu nih. Kita udah beli online, ternyata barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu yang akan menimbulkan rasa kecewa gitu ya. Harus benar-benar ya. Oke, terus yang ketiga adalah bijak mengatur keuangan. Nah, di sini kita harus, itu tadi Pak sampaikan, bisa memanage, mengatur ya. Ini kita sisihkan untuk nabung. Ya, dalam menabung di sini kita save keuangan kita, harta kita itu tidak melulu investasi atau menabung itu dalam bentuk uang ya. Sekarang sudah banyak bentuk-bentuk investasi. Ya, semisal kalau kita masih bentuk uang, misal dalam nominal yang banyak, kita bisa save dalam bentuk deposito di suatu bank, atau bisa juga dalam bentuk emas ya, emas murni ya, emas batangan ya. Yang paling banyak adalah emas itu di Jawa ya, mas bukan itu ya. Jadi mas yang memang punya sertifikat, biasanya seperti itu ya.
bisa itu tadi ya, emas, bisa deposito, bisa kalau sekarang di era milenial ada juga yang belajar tentang saham ya, kita investasi saham di situ. Kemudian investasi dalam bentuk properti. Nah, properti ini biasanya dalam bentuk bisa tanah ya, bisa bangunan ya, entah itu toko, entah itu rumah, kayak gitu. Banyak macam-macamnya ya. Kemudian dengan kita bisa berinvestasi, ketika kita punya keperluan yang mendadak, ya bisa kita pergunakan. Dan jangan lupa untuk ketika kita punya harta ya, kita wajib untuk bersedekah ya. Paling nggak kan kita sebagai umat muslim ya, 2,5% adalah milik orang-orang yang kurang mampu ya. Kita sedekahkan sedikit harta kita. Ya, kalau banyak lebih baik ya. Nah, contoh tindakan ekonomi di sini. Ini ada tindakan yang rasional dan irasional ya. Nah, di sini tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan pilihan terbaik dengan dan paling menguntungkan, membeli pulsa melalui OVO karena harga sama dengan harga kios serta mendapatkan cashback. Nah, biasanya para ini tuh seperti itu ya, tindakan ekonomi rasional itu ya. Kita harus benar-benar apa sih benefit atau keuntungan yang kita punya, kayak gitu, harus benar-benar dipikirkan ya. Jadi ketika kita belanja dengan, nah di sini dengan OVO ya, nah ternyata harganya jauh lebih murah ya, dan juga dapat cashback lagi. Nah itu kan luar biasa ya. Nah kalau yang tindakan irasional, tindakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan pilihan terbaik ya. Misalnya beli pulsa di kios A dengan jarak 2 km karena lebih murah 1.000 dari kios terdekat, padahal harus naik angkot dengan biaya 2.000. Ini kan malah jadinya lebih mahal ya. Nah ini harus benar-benar dipikirkan dengan matang, jangan sampai jaraknya dia karena mungkin 2 km ya, lebih jauh tapi lebih murah ya, tapi harus naik angkot dengan biaya 2.000 ya, itu malah tambah banyak ya, udah jauh mahal lagi ya, kayak gitu kan. Oke, itu untuk yang tindakan ekonomi rasional dan irasional. Oke, baik, itu dia ya yang bisa Faris sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.